Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala al-muhajirin wal ansar. Nahmadullaha ta'ala wa huwal mahmud wa huwal hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sahabat fillah yang selalu setia dan istiqomah untuk selalu hadir dalam tongkrongan ilmu kita di setiap Rabu malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi waktu dan usia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia dan akhiratnya. Dan yang pasti disegerakan jodohnya. Kalau doa mah udah 5 tahun ya berdoa gitu ya. Tinggal eksekusi. Teman-teman semuanya, pada malam ini kita insya Allah akan membahas satu tema yang menurut saya ini penting sekali. Tema ini terkait nanti dengan banyak realitas dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara masyarakat ataupun berbangsa. Mudah-mudahan dengan tema ini kita punya bahan berpikir, kita punya wawasan yang diambil dari referensi yang maha benar yaitu Al-Quran, dari referensi yang selalu benar yaitu Al-Hadis, agar wawasan ini bisa menjadi bahan berpikir. Kenapa? Karena anak muda itu saya pikir adalah masa yang paling baik untuk berpikir kemudian menentukan sikap. Dengan kritisnya, dengan logika yang tajamnya, dengan semangat atau spiritnya yang luar biasa, sehingga anak muda yang sedang memiliki potensi yang besar seperti ini, dan ini hanya sekali dalam hidup kita terjadi, yaitu di masa muda, syabab. Kalau kita tidak cukup bahan berpikir, maka akhirnya kita akan salah menentukan sikap. Baik sikap itu sikap personal maupun sikap dalam bentuk kolosal yang disebut dengan umat, disebut dengan masyarakat, disebut dengan sosial, disebut dengan bangsa. Dan nanti sikap-sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan arah dari perjalanan bangsa yang kita cintai. Sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan wajah dari Indonesia ke depan. Nah, sikap kolektif ini dibangun dengan berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan-wawasan yang menjadi bahan berpikir. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba, walaupun kita bukan peneliti, kita itu bukan seorang filosof, kita bukan pemikir, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita akal dan hati. Untuk kita gunakan akal itu dan kita jadikan hati sebagai kompas kita dalam menentukan arah. Mudah-mudahan dengan akal, hati, spirit, walaupun kita bukan berperan sebagai seorang pemikir, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita itu kalau tidak pun memberi pengaruh yang besar dalam pemikiran publik, setidaknya dia bisa menjadi penentu dari pola pikir dan sikap personal kita sebagai seorang muslim. Saya anggap ini sesuatu yang penting. Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik.
Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih nauzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan. Tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-bara. Pernah dengar istilah itu? Wala dan bara. Wala dan bara dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip. Bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama. Sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu, masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab. Itu namanya furu. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furu. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang. Bukan akarnya, tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul, usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul. Usul itu asal. Asal itu bahasa Indonesia juga asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita, biar nggak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangsih para ulama karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, asli, usul, usul ya. Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu, cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah dan kita nggak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan. Sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama. Seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya. Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam. Seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takalluf. Nah, ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu.
dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah. Walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan, tetapi ditaruhnya di depan. Langsung setelah Ummul Kitab, seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama. Karena Al-Fatihah ibunya kan, ibunya Al-Kitab. Maka anak pertamanya Al-Baqarah, anak sulung nih. Dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah, turunnya di Madinah, walaupun berangsur-angsur. Turunnya di Madinah, tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah. Jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, bukan menghafal, mengamalkan surat Al-Baqarah, dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah, maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Dan tahukah kita bahwa Umar ibn Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun. 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal. Kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan di antara mereka ada yang ngafal 1 juz itu dengan sekali dengar langsung hafal. Berarti 1 jam 1 juz. Itu pemecah rekor paling dahsyat. 1 juz 1 jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat 1 juz 1 hari. Itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal 1 juz lebih 1 lembar, yaitu surat Al-An'am 1 jam. Sekali dengar. Dan 1 jam itu bukan hafalan pertama. Kalau di teman-teman teras tahfiz pasti ngerti lah. Hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal, cuman gak lancar, belum bisa di store kan. Belum mutkin gitu. Itu sekali dengar 1 jam mutkin. Dan ukuran mutkinnya gak ada 1 huruf pun yang salah. Gak ada 1 huruf pun yang salah. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud. Yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar langsung kata dia, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, gak ada 1 huruf pun yang salah. Itu bukan mutkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya, emotikonnya gak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin 1 ayat demi 1 ayat sampai dawam. Butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka prolog atau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headline-nya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang 3 golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah langsung Allah bicara tentang 3 golongan manusia. Golongan pertama mukmin, ada di ayat 1 sampai 5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat, karena alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir, kesannya flat. Kalau bicara tentang orang mukmin, rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah itu kayak emosi banget tuh.
Disebutin orang munafik tuh gini, kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik, isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hati-hati sama mereka. Itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Dalam perangai, perilaku, gangguan dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Quran memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Quran itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar, jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda, aspal. Karena orang Sunda nggak bisa, siapa bilang itu fitnah ya. Jadi asfal tempat paling bawah yang diinjak-injak, bahasa kitanya aspal. Masa bisa aja sih Ustadz, benar. Jadi asfali minan nar, aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka, dasarnya neraka. Yang paling bawah, udah nggak ada lagi di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, udah. Paling bawah itu adalah aspal udah. Berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya, kayu bakarnya dibuat dari bukan kayu bakar, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, na'udzubillahi min dzalik. Ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita enggak termasuk orang munafik, tapi begitu kita berwala kepada orang munafik, membela orang munafik, berpihak sama orang munafik, mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan, maka kita masuk dalam golongan itu, dan ini yang bahaya nih. Bukannya kita menjadi munafik, kita tetap sholat, tapi kita mendukung kemunafikan. Kita tetap puasa, tetapi kita membela kemunafikan. Kita tetap bayar zakat, tetapi kita berpihak kepada kemunafikan. Ini bahaya nih. Karena sholat, puasa, dan zakat kita adalah ritual. Tetapi wala dan barok kita justru kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan kita pada malam ini bukan dalam rangka memecah belah, bukan dalam rangka menghasut, tetapi dalam rangka kita belajar dari Al-Quran agar kita terhindar. Siapa yang merasa dirinya mirip dengan ayat-ayat yang disebutkan, maka tubu ilallah, bertaubatlah segera. Siapa yang merasa tidak mirip, kayaknya bukan saya deh, maka hati-hati supaya kita jangan sampai mendukung orang-orang yang seperti ini. Cuman seperti itu sederhananya moral of the story dari pembahasan tentang al-munafik atau al-munafikun. Makanya teman-teman nanti bisa baca di dalam beberapa ayat yang nanti habis sholat isya kita coba bedah. Dan pas sholat isya saya juga akan baca Al-Baqarahnya dari ayat 1 sampai selesai tadi ayat berapa? 18 tentang 3 golongan manusia yang disebutkan oleh surat Al-Baqarah. Barakallahu fiikum. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-wala dan al-bara'. Siapa yang kita berpihak, siapa yang tidak kita perlu berpihak. Dalam hal ini kita mengambil salah satu contohnya adalah orang-orang munafik. Jadi dalam konteks Islam kita nggak boleh berpihak kepada orang munafik. Tapi kalau kita kasihan kepada dia secara manusiawi itu sangat boleh, bukan hanya boleh, harus. Jadi kita harus bedakan mana sifat kita sebagai sesama manusia, mana sikap kita dalam urusan agama, itu beda. Kalau konteksnya kemanusiaan itu universal. Kita tuh berbuat baik nggak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok,
yang belum bertaubat, berarti bukan mantan ya. Perampok lah ya, belum bertaubat. Atau penjahat belum bertaubat. Kemudian dia sakit. Sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, nggak ada yang mau menolong dia. Lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita. Maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusiaan, nggak ngelihat agama, apalagi ngelihat negara ya. Agama aja nggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya Muslim terus jadi nggak ditolong, enggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara. Mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia, jadi bukan tanggung jawab kita. Enggak, kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun, atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung,